Bapak Ibu, apa sih sebenarnya urgensi kita melaksanakan workshop ini? Yang pertama, ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita kita, tagline kita, bahwa tahun 2020 ini ada 100 rumah sakit syariah. Dan kami tetap optimis Bapak Ibu. Dan mungkin pandemi COVID ini justru menjadi sarana yang baik karena bisa dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien. Moga-moga bisa. Tentunya akan kita mulai dari kegiatan ini supaya nanti update dari seluruh asesor terkait dengan standar yang baru. Yang kedua, Bapak Ibu, upaya untuk percepatan program pendampingan. Ya. Karena sudah banyak yang mengajukan untuk pendampingan tapi belum dilaksanakan. Sudah dilakukan pendampingan tapi belum prasurvei. Sudah prasurvei tapi belum dilakukan survei. Moga-moga dengan ini akan ada percepatan. Karena nanti setelah ini juga kita akan lakukan juga workshop untuk asesor yang dari DSN MUI. Tentunya ada sedikit perbedaan lah yang terkait dengan materinya. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, ini penyamaan persepsi di antara asesor mukisi. Bapak Ibu, meskipun ini nanti materinya yang akan menyampaikan saya hanya dengan Bu Miftah, ya. Tapi ini kami hanya sekedar menyampaikan Bapak Ibu. Jadi nanti boleh Bapak Ibu menyampaikan, bisa juga yang kami pahami itu juga mungkin ada perbedaan dengan Bapak Ibu semuanya. Tidak apa-apa, nanti kita bisa di itu. Tahapan tersebut nanti misalnya untuk bulan September ya, itu kan ada 3 hari. Mas Lawan, Bu Miftah dan juga Pak Ustadz Burhan, Pak Burhan juga boleh bisa membantu untuk mengkondisikan ya kalau seandainya ada yang itu langsung di mute ya itu ya. Yap, Dok. Soalnya kadang-kadang kan enggak sengaja juga sih gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa maksud dan tujuannya? Yang pertama tentunya sebagai sarana bagi asesor ya. Kita udah lama ya enggak ketemu ya secara offline ya. Jadi tapi ketemu kan bisa saling bermuajahah itu ya. Komunikasi dan berbagi informasi seputar rumah sakit syariah. Yang kedua, yang utama ini, memberikan deskripsi tentang perubahan standar sertifikasi versi 1441 Hijriah. Kemudian sharing pengalaman survei dengan metode daring, nanti ya Pak Ibu, karena kebetulan kami juga sudah melaksanakan itu ya. Kemudian persiapan untuk program selanjutnya, yaitu pendampingan, survei istiqomah, karena nanti ini yang dalam waktu dekat kan tempatnya Ustadz Sagiran ya itu. Kemudian untuk yang resertifikasi. Selanjutnya nanti tempatnya Dr. Muzairi, tempatnya Bu Nyai Umi Alia, kemudian temannya Mas Joko di Jogja dan seterusnya. Itu kan harus dilakukan. Dan itu semuanya bisa dilakukan dengan metode daring. Oke. Bapak Ibu, ini saat ini kondisi yang ada. Jadi memang yang betul sudah melakukan proses pendampingan dan itu ada 62. Beberapa sudah mendaftar. 20 itu yang betul sudah tersangka sertifikasi gitu ya. Makanya peluang ini cukup banyak. Jadi kita yang sudah mendaftar harus segera dilakukan pendampingan, yang sudah pendampingan dilakukan prasurvei. Kemarin Bapak Ibu, Rumah Sakit Yarsi Jakarta ya, rumah sakit yang saat ini rumah sakit yang menurut saya rumah sakit yang paling bagus lah untuk peralatan yang ada, Rumah Sakit Yarsi ya. Itu sudah proses sosialisasi kemarin minta ke kita untuk semua timnya ya. Kemudian dilanjutkan nanti untuk pendampingan ya. Harapannya dengan proses ini akan lebih mempercepat gitu ya. Ini sebarannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya izinkan kami menyampaikan overview update-nya, update standar. Masih buku standar itu ya. Jadi mulai dari standar. Nanti kita memang sangat perlu mengadop akreditasi yang dulu itu untuk akreditasi KARS itu pakai untuk yang versi 2012 kita sesuaikan dengan yang SENARS dan penyempurnaan dari buku-buku pendukungnya ya. Kemudian untuk level elemen penilaian ini tentu banyak sekali
penambahan dan juga pengurangan EP. Ini disesuaikan dengan jenis rumah sakit, fatwa-fatwa terbaru yang muncul, dan juga manajemen perumahasakitan yang ada. Kemudian untuk metodenya, kita mengadop metode Redosco yang sudah dilaksanakan di KARS. Karena intinya Bapak Ibu, kita itu kepingin inline dengan KARS. Karena riuh ya Pak ya. Kenapa? Karena untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, dari evaluasinya Bapak Ibu, ini ada perubahan. Jadi perubahan nama standar untuk dulu namanya kan SSAPK ya. Itu menjadi SSARK, sesuai dengan yang ada di dalam standar SNARS. Kemudian SSPP itu berubah menjadi SSPAP. SSPPK kemudian berubah menjadi SSKE untuk standar syariah komunikasi dan edukasi. Kemudian Bapak Ibu, ada juga beberapa pemindahan penggabungan dari standar. Pertama, ini ya, untuk pemindahan standar, ini sesuai dengan fokus standar. Dulu, beberapa elemen penilaian terkait dengan pengkajian, itu ada di APK. Nah, supaya tepat, kita masukkan di SSAP. Ruqyah, dulu itu di SSPP. Nah, ruqyah kan lebih banyak, ini kan terkait dengan bimbingan kerohanian ya. Makanya kita pindahkan di SSPBK. Nyeri dulu malah di SSPBK kita ubah, kita pindahkan ke SSPP atau SSPAP. Kemudian juga ada penggabungan, dulu ada SSPPI yang khusus ya, tapi sekarang SSPPI itu karena cuma sedikit ya Bapak Ibu, itu kita gabungkan ke bab dari SSMF. Ini beberapa evaluasi dari standar yang ada Bapak Ibu. Kemudian untuk mutu dan SPM ada tambahan penjelasan terkait dengan indikator mutu dan profil indikator mutu, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa perubahan penjelasan. Kemudian Bapak Ibu, ini yang penting ya. Untuk standar pelayanan minimal yang dulu kan hanya ada 8 Bapak Ibu, ya. Saat ini di versi yang 1441 ini ada tambahan satu indikator yang baru, yaitu pelaksanaan akad. Jadi seluruhnya menjadi 9 standar pelayanan minimal. Kemudian di mutu juga ini ada pedoman pengelolaan insiden keselamatan pasien syariah. Ini baru Bapak Ibu, yang dulu di yang lama tidak ada ya. Jadi ada, kalau di KARS ada IKP, di rumah sakit syariah ada IKPS, insiden keselamatan pasien syariah. Kemudian untuk selanjutnya ada pedoman pengelolaan manajemen risiko syariah. Bapak Ibu ini, jadi intinya Bapak Ibu, penggunaan akad syariah dalam perjanjian di rumah sakit, ya. Silakan ini bisa dilihat di definisi operasionalnya. Jadi semua nanti perjanjian dan akad transaksi non tunai di rumah sakit itu menggunakan akad syariah. Dan ini masuk, dulu juga sudah, tapi tidak dimasukkan di dalam standar pelayanan minimal syariah. Saat ini untuk akad ini masuk, karena ini hal yang sangat-sangat penting, sehingga dimasukkan di dalam standar pelayanan minimal syariah. Oke.